Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Antoko Mulyo dari CGP Angkatan 10 kelas 288B Kabupaten Lumajang. Tujuan dari pembelajaran atau modul 2.3 ini, tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat mempraktekkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Sekian, semoga eh, video yang kami tampilkan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sinta hari ini? Alhamdulillah baik Pak Antoko. Gimana dengan kabarnya Pak Antoko sendiri? Alhamdulillah baik saja Bu Sinta. Saya dengar Bu Sinta kan mau menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan apa yang Bu Sinta menjadi unek-uneknya. Mungkin seperti itu Bu Sinta. Enggih, betul sekali Pak Antoko. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak Antoko. Kita hanya punya waktu 15 sampai 20 menit Bu Sinta. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Sinta untuk menceritakan kepada saya unek-uneknya. Monggo Bu Sinta. Terima kasih sekali Pak Antoko. Begini Pak Antoko, di sekolah saya itu saya melihat siswa saya seperti rasanya bosan gitu Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Pak Antoko. Nah, seperti perpustakaan, terus di sana kan ada lapangan yang luas juga, terus di depan sekolah itu ada danau, bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru di sana itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana atau media yang ada di sekolah. Itu mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu saja, yang monoton, sehingga banyak siswa itu yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah, Pak Antoko. Baik Bu Sinta, berarti di sekolah jenengan itu walaupun banyak adalah sarana prasarana yang sudah jenengan katakan tadi, ada lapangan, ada perpustakaan, akan tetapi di sekolah Bu Sinta masih banyak guru-guru yang mengajar pembelajarannya yang kurang bervariatif. Mungkin seperti itu, Bu Sinta. Betul sekali, Pak Antoko. Pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu saja, jadi monoton. Setelah saya lihat dan tanya sama siswa, gimana nih pelajarannya hari ini? Jawabannya anak-anak itu, ya gitu Pak, ya gitu Bu, males kayak gini. Jadi mereka nggak antusias untuk belajar di sekolah, Pak Antoko. Baik Bu Sinta, berarti guru yang melakukan pembelajaran yang kurang bervariatif itu berdampak pada siswa sehingga siswa itu menjadi malas. Mungkin seperti itu, Betul sekali, ya, Pak Antoko. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Mungkin ada apa yang didapatkan dari Ibu? Mungkin seperti itu, Bu Sinta.
Uh, saya itu ingin adanya perubahan, Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah saya. Cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah. Atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan disediakan di sekolah, ngoten Pak Antoko. Jadi Bu Sinta ini ingin di sekolahnya itu berubah yang lebih baik, mungkin seperti itu. Berarti betul sekali, jadi Bu Sinta ingin adanya perubahan di rekan sendiri atau perubahan cara mengajarnya. Mungkin seperti itu nggih, Bu Sinta. Betul sekali Pak Antoko. Nah, Bu Sinta, perubahan yang Ibu Sinta harapkan dari rekan-rekan itu gimana ya? Perubahan apa? Mungkin bisa diceritakan Bu Sinta. Yang tentunya perubahan yang lebih baik nggih Pak nggih. Seperti penggunaan metode model ajar yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada dan sudah disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak Antoko. Berarti jenengan mau adanya perubahan mungkin di rekan-rekan guru, mungkin bisa merubah modelnya yang bervariasi, kemudian menggunakan sarana prasarana di sekolah secara maksimal, mungkin seperti itu. Berarti pembelajarannya yang bervariatif, mungkin seperti itu. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan bila dikatakan atau dibilang ideal kan itu levelnya sudah mencapai 10 seperti itu. Betul. Nah, betul, untuk di sekolah Ibu level yang cocok atau yang jenengan amati itu pada level berapa nggih? Menurut saya kalau di sini nggih levelnya masih 5 Pak. Nggih. Karena masih ada beberapa guru itu yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah ada yang melakukan pengembangan diri dari menggunakan pemanfaatan teknologi apa namanya ya Pak seperti PowerPoint. Nah, nggih. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya tetap begitu-begitu saja Pak, masih monoton. Masih menggunakan metode ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, menggunakan media dan metode yang tetap seperti itu saja, Pak. Ngoten, Pak. Berarti menurut Bu Sinta itu di sekolahnya itu masih level 5, mungkin seperti itu nggih. Tapi itu berarti sudah bersyukur lah, sudah 50% lah levelnya, mungkin seperti itu. Jadi Bu Sinta, menurut jenengan level berapa yang ingin Anda lihat dari rekan-rekan guru atau rencananya itu menuju level berapa nggih untuk di sekolah jenengan menurut jenengan nggih. Sepertinya nggak terlalu banyak juga Pak. Dari level 5 mungkin bisa naik ke level 7 Pak. Karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan Pak. Walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pinginnya ya di level 7 aja dulu Pak. Karena di sini apa ya Pak, banyak guru juga yang sebenarnya ingin antusias, tapi mereka itu bingung memulainya itu dari mana dan seperti apa, ngoten Pak. Berarti maunya Bu Sinta itu di level 7, nggih. Untuk level yang maksimal kan 10. Mungkin
Tapi itu kan menurut kemampuan dari sekolah Bu Sinta. Kalau Bu Sinta menganggap itu 7 kan ya sudah itu menurut saya itu kan sudah baik, yaitu dari level 5 meningkat ke level 7 itu kan sudah ada perubahan, sudah ada perbaikan lah. Mungkin seperti itu. Nah, betul sekali Pak kalau Handoko. sudah begitu, sekarang mungkin untuk mencapai level 7 kan perlu adanya langkah-langkah. Nah, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan-rekan dalam perubahan pembelajaran itu mungkin apa langkah-langkah dari yang Ibu rencanakan nantinya? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan nggih Pak nggih, permasalahan dari itu semua pada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus, melakukan mentoring Pak. Berarti langkah pertama tadi sudah dikatakan Bu Sinta akan adanya diskusi dengan teman-temannya yang sefrekuensi mungkin seperti itu. Kemudian untuk melangkah kemajuan dan jenengan tadi sudah mengatakan juga adanya mentoring seperti itu ya, melakukan mentoring gitu, seperti itu Bu. Selain mentoring Bu, mungkin strategi lain lah, apa strategi lain yang dilakukan Bu Sinta untuk melakukan perubahan selain mentoring mungkin ada Bu? Sepertinya apa gitu Pak, biar ada namanya mencakup skala yang besar gitu Pak nggih. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara misalnya pelatihan atau workshop ngoten Pak, biar apa ya, semua guru itu bisa lebih baik ngoten Pak. Betul Bu Sinta, untuk melakukan perubahan itu untuk berskala besar kan kita lakukan pelatihan. Nah, untuk kalau hanya untuk beberapa guru aja kita bisa melakukan mentoring. Tadi yang Ibu katakan ada mentoring, juga dikatakan juga ada workshop. Nah, rencana yang dilakukan Bu Sinta saat ini yang nyaman atau yang cocok yang dilakukan saat ini, metode strategi yang dilakukan yang mana yang didahulukan? Sepertinya menurut saya lebih prepare ke mentoring dulu Pak. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan Pak. Nah, jadi kalau yang pelatihan, workshop ini kan nanti dia itu sasarannya karena tuntutan dari sekolah Pak. Pelatihan tapi dia sebenarnya kan nggak ada atau belum ada minat atau belum ada kemauan secara sendiri ngoten Pak. Saya inginnya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau. Mereka itu melakukan adanya perubahan ngoten Pak. Nggih. Berarti yang untuk saat ini yang mungkin yang cocok kan hanya yang mau saja nggih. Nggih Pak, nggih. Tanpa ada paksaan Pak, ngoten Pak, nggih. Jadi benar yang dikatakan Bu Sinta itu dengan mentoring. Nah, baik Bu, mungkin siapa yang dapat membantu Bu Sinta untuk melaksanakan mentoring. Jadi kan kita harus memerlukan bantuan orang lain. Mungkin seperti itu Bu Sinta. Betul sekali Pak. Kebetulan Pak, saya di sekolah saya itu punya teman yang ahli atau jago di IT-nya Pak. Dan kebetulan juga yang mengajari saya IT juga beliau juga Pak, teman saya ini Pak. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya, namanya itu Bapak Widi. Saya dalam melakukan mentoring ini Pak, sehingga nanti sasarannya bisa lebih
banyak gitu, Pak. Nggih. Berarti ada teman lah yang ingin membantu di sekolah jenengan nggih. Nggih, betul, Pak. Baik Bu Sinta, berarti nanti Bu Sinta itu akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain nggih, dengan teman-teman sefrekuensi. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara ini. Nah, dari percakapan ini mungkin apa sih yang Ibu dapatkan? Mungkin seperti itu Bu Sinta. Saya ada sedikit gambaran nggih, Pak, nggih. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya untuk memberikan dampak kepada rekan-rekan guru, untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Yaitu mungkin nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring itu, Pak. Iya, betul. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring, ya mungkin dilakukan dengan mentoring. Berarti jenengan nanti akan melakukan mentoring dengan teman-teman sejawatnya yang ingin mau adanya perubahan. Mungkin seperti itu. Berarti betul, Pak. Saya sangat menunggu kabar dari Bu Sinta, cerita-cerita sesudah mentoring nanti dengan rekan-rekan. Mungkin saya tunggu beritanya dari Bu Sinta dalam melakukan mentoring nantinya. Mungkin kita cukup dulu sampai sini Bu Sinta. Nanti lain waktu kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Seperti itu Bu Sinta. Pak, saya sangat berterima kasih atas kesempatannya dan waktunya Pak Antoko setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Pak Antoko. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu kembali untuk mentoring lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat. Sekian, terima kasih.